kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, juga kepada para sahabatnya, para tabi'in, dan kita semuanya dengan tidak hentinya bersolawat sebagai rasa cinta kita kepada Rasulullah. Insya Allah orang yang senantiasa cinta dan bersolawat akan mendapatkan syafaat pada yaumul qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Nabi Ibrahim diturunkan pada tahun 2295 sebelum Masehi. Nah, maka Nabi Ibrahim adalah sebagai bapak tauhid untuk mengembalikan umat yang telah sesat untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tentu bisa melihat, mendengar, membaca sejarah bagaimana umat atau Nabi Ibrahim berhadapan dengan Raja Namrud yang kemudian sesat dan juga menyesatkan. Setelah 1500 tahun muncullah Nabi Musa alaihissalam. Maka Nabi Musa telah mengembalikan terhadap agama-agama sebelumnya. Tetapi kemudian kembali lagi ketika Nabi Musa alaihissalam diturunkan kepada Bani Israel, maka juga terjadi penyimpangan, termasuk kitab-kitabnya yang kemudian dirubah-rubah oleh para pendeta, oleh para rahibnya. Maka kemudian pada Masehi atau tahun Masehi, Allah turunkan yaitu Nabi Isa alaihi salam, atau 500 tahun kurang lebih jaraknya dengan Nabi Musa alaihi salam. Tetapi kemudian setelah 570 tahun juga terjadi penyimpangan-penyimpangan. Apa penyimpangannya? Penyimpangannya adalah yang kemudian menyembah kepada manusia, dan terjadilah akidah yang kemudian berbeda. Maka kemudian Allah mengenai kesempurnaan, artinya bahwa Nabi Muhammad sudah sempurna, mulai dari akidahnya, dari ibadahnya, dari syariat, semuanya sudah lengkap. Makanya umat Islam itu ketika kita mulai mau tidur itu sampai dengan bangun semuanya ada syariatnya, ada aturannya, ada petunjuknya. Tinggal kita bagaimana melaksanakan ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itulah kesempurnaannya. Maka Allah berfirman dalam Al-Quran, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam dinan. Pada hari ini telah kucukupkan untukmu agamamu dan telah kusempurnakan nikmatku atas kamu, dan aku ridho Islam sebagai agama kalian. Dalam ayat yang lain dinyatakan inna dina indallahi Islam, bahwa agama yang diterima di sisi Allah adalah agama Islam. Karena kesempurnaannya sudah barang itu semua menghimpun, merangkum dari Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa sampai dengan Nabi Muhammad sudah disempurnakan, sudah baku. Makanya sudah barang tentu bahwa itulah yang harus diikuti. Maka barang siapa yang tidak mau mengikuti, maka dia berarti menyimpang dari agama Allah, berarti adalah tidak terima agamanya. Dan ini juga disebutkan di dalam Al-Quran, wa may yabtaghi ghairal Islam dinan fala yuqbal minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Siapa yang mencari agama di luar agama Islam, maka tidak akan diterima agama itu, dan dia nanti di akhirat adalah termasuk orang-orang yang rugi. Inilah kesempurnaan agama Islam yang disempurnakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apapun pada ini adalah Islam adalah agama yang sempurna. Hadirin sidang Jumat rahimahullah, bahwa ketika Allah menciptakan Adam, kemudian mengeluarkan Adam dari surga ke dunia, maka sudah tentu Allah mewahyukan yang tentunya berisi bagaimana cara beribadah kepada Allah, dan juga aturan-aturan, karena tentu nanti akan memiliki anak dan keturunannya, sehingga bagaimana mengaturnya. Maka Allah telah menurunkan syariat dan wahyunya selang sampai dengan 500 tahun kemudian, sehingga
berkembang biak, maka kemudian terjadilah penyimpangan-penyimpangan ataupun penyesatan. Maka kemudian Allah turunkan lagi, yaitu Nabi Nuh alaihissalam. Maka kenapa masyarakat sudah jauh menyimpang, sehingga Allah turunkan Nabi Nuh alaihissalam. Dan Nabi Nuh ketika diangkat sebagai Rasul adalah berusia 450 tahun. Kemudian selama 500 tahun Nabi Nuh alaihissalam berdakwah selama 500 tahun, tapi hanya sekitar 70 sampai 80 orang yang beriman, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka usia Nabi Nuh alaihissalam adalah kurang lebih 950 tahun. Jika semakin jauh manusia menyimpang, manusia sesat dari jalan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah turunkan lagi kesempurnaan, yaitu Nabi Muhammad SAW dengan sunnahnya. Makanya tinggal kita berpegang teguh dengan Al-Quran dan Al-Hadis. Maka kata Rasulullah SAW, taraktu fikum amrayni lan tadillu abada. Aku tinggalkan dua perkara, dua hal, sepanjang kalian berpegang teguh dengan dua hal tersebut, lan tadillu abada, yaitu tidak akan sesat selama-lamanya, yaitu kitab Allah wa sunnatul Rasulillah, yaitu kitab Allah dan sunnah Rasul. Udah, pokoknya pegangannya adalah Al-Quran. Segala sesuatu kita kembali kepada Al-Quran, kembali kepada Al-Hadis. Nah, namun di akhir perjuangan Rasulullah SAW, karena apa? Ketika Rasulullah menerima ayat ini, sebagian sahabat yang ada di masjid itu kemudian menangis, terutama adalah Abu Bakar. Begitu Abu Bakar setelah selesai dia pulang, kemudian dia menangis mendengar ayat ini, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah. Kemudian ketika ditanya, mengapa engkau menangis wahai Abu Bakar? Engkau adalah orang yang sangat teguh, yang kuat. Kenapa? Bukankah kita gembira karena agama Islam telah disempurnakan? Kemudian Abu Bakar menjelaskan, apakah kalian tidak mengetahui syarat ini, bahwa kalau Rasulullah atau ayat terakhir sudah diturunkan kepada Nabi Muhammad, artinya bahwa perjuangan Rasulullah sudah selesai. Itu artinya kita akan ditinggalkan oleh orang yang atau manusia yang paling kita cintai. Maka kemudian sahabat yang mendengar itu juga ikut menangis. Demikian Abu Umar bin Khattab ketika ketemu juga menangis juga begitu mendengarnya. Inilah orang yang begitu cintanya kepada Rasulullah. Nah, karena itu kemudian untuk kesempurnaan ini masih juga Allah memberikan kesempurnaan kepada umatnya agar supaya paham betul bagaimana dasar-dasar untuk meletakkan dasar Islam. Karena itu kemudian Allah mengutus malaikat untuk mengajarkan kepada umat manusia. Yang hal ini disampaikan dalam sebuah hadis, yaitu hadis dari Umar bin Khattab. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala, "Bainama nahnu julusun inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dzata yaumin ittala alaina rajulun syadid bayad siyab sadidun sawad syahri la yu alaihi asad safar wa la ya'rifu ahadun hatta jalasa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam." Jadi hadis dari Umar bin Khattab, ketiga kami, artinya para sahabat dan juga Umar bin Khattab sedang duduk seperti ini. Tiba-tiba datang seorang laki-laki yang tidak diketahui dari mana datangnya. Tiba-tiba orang itu datang dengan memakai pakaian yang sangat putih, rambutnya hitam. Kemudian tidak ada orang yang tahu sudah berada di hadapan Rasulullah SAW. Kemudian fasnada rukbatayhi ila rukbatayhi wa wada'a kafahi ala fahidayhi wa qala ya Muhammad akhbirni anil Islam. Orang ini menyandarkan lututnya di lutut Rasulullah, kemudian meletakkan kedua tangannya di paha Rasulullah. Kemudian orang itu bertanya, ya Muhammad, gak pakai Nabi, ya Muhammad, ya akhirni anil Islam. Orang itu bertanya, ya Muhammad, jelaskan
menjelaskan kepada tentang Islam. Maka kemudian kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Al-Islam an tasyhada an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah wa tuqima sholata wa tutaz zakata wa tasuma ramadhana wa tuhajjul baita man istata'a ilaihi sabila." Islam yaitu pertama syahadat atau bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan juga bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Kemudian yang kedua adalah mendirikan sholat. Yang ketiga membayar zakat. Kemudian yang keempat berpuasa di bulan Ramadan dan berhaji bagi yang mampu. Setelah dijawab, orang itu kemudian berkata, "Betul engkau ya Muhammad." Fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiquhu. Sehingga Umar bin Khattab itu heran, bagaimana mungkin orang ini bertanya setelah dijawab, kemudian orang itu membenarkannya. Maka kemudian orang itu masih bertanya kepada Rasulullah SAW, "Akhbirni anil iman." Orang itu masih bertanya, "Ya Muhammad, kabarkan apa itu yang namanya iman?" Maka kemudian Rasulullah SAW menjawab, "Antuminu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi." Yang namanya iman adalah yaitu beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, beriman kepada kitab-kitabnya, kepada rasul-rasulnya, dan juga beriman kepada hari akhir, dan beriman kepada qadar dan qadar, baik ataupun buruknya. Orang itu mengatakan, "Betul ya Muhammad." Maka kemudian orang itu masih bertanya, "Akhbirni anil ihsan." Kalau begitu, jelaskan kepadaku apa itu yang namanya ihsan. Maka kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Qala antabdallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka." Yaitu hendaklah engkau beribadah sholat seakan-akan engkau sedang dilihat oleh Allah. Nah, ini juga mengajarkan kepada kita, kalau kita sedang ibadah, kita hanya konsentrasi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun kita tidak bisa melihat Allah, tapi Allah yakin bahwa Allah adalah melihat kita. Ini adalah supaya betul-betul apakah kita sudah sampai kepada tahapan ihsan, yaitu ibadahnya konsentrasi penuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang itu masih mengatakan sodaqah, betul. Maka kemudian orang itu masih bertanya, "Ini alisa'ah mata ja'a yaumul qiyamah." Orang itu masih bertanya, apa itu kiamat? Kapan datangnya hari kiamat? Maka ketika orang ini bertanya kapan datangnya hari kiamat, maka kemudian Rasul mengatakan bahwa orang yang ditanya belum tentu lebih, atau orang yang ditanya belum tentu lebih tahu daripada orang yang bertanya. Ini sekaligus sudah menandakan mengenai akhlak Rasulullah, bahwa Rasulullah memang tidak tahu kapan datangnya hari kiamat. Maka orang itu masih mengajukan pertanyaan, "Idzan ma amartuha." Kalau begitu coba jelaskan kira-kira apa tanda-tandanya. Maka kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga menjelaskan bahwa salah satu di antara tanda-tanda hari kiamat atau pada akhir zaman adalah antaridal al-mubbataha, yaitu apabila seorang budak melahirkan dari tuannya. Kemudian wa antarau fatal qurata al-alata asyadi atau maluna fil dunya, yaitu jika engkau melihat orang desa yang bertelanjang kaki, bertelanjang dada, atau hanya pakai pakaian yang minim, kemudian pekerjaannya adalah mengembala atau pengembala, kemudian mereka berhasil sukses, maka mereka membangun gedung-gedung pencakar langit atau menjadi kaya rata, membangun bank-bank, membangun segala macam dia bangun. Nah, kemudian suman tolako, kemudian tiba-tiba orang itu hilang, falabistu mania, sehingga kami itu terbengong-bengong. Dari mana orang tahu, datanya nggak tahu, tahu-tahu hilang begitu saja. Lantas kemudian Rasulullah bertanya, "Ya Umar, ada dari mahua, tahukah Umar siapa dia?" Maka
Umar menjawab, Allahu wa rasuluhu a'lam, bahwa Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Maka kemudian Rasulullah menjawab, fa innahu Jibril atakum yu'allimkum dinakum. Dialah malaikat Jibril yang datang kepada kalian untuk mengajarkan atau menyempurnakan agama Islam. Jadi jelas dari hadis ini bahwa semua dasar-dasar Islam sudah diajarkan oleh malaikat Jibril, oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian pasti disaksikan oleh para sahabat, sehingga jelaslah atau kita sudah sempurna agama Islam. Mudah-mudahan Islam yang sudah sempurna, kita tidak perlu lagi mencari agama atau mencari ajaran-ajaran. Sudah, pokoknya kita itu hanya berpedoman pada Al-Quran, Al-Hadis. Kalau belum tahu, maka tanya kepada orang yang tahu atau kepada ulama. Insya Allah kita akan selamat dunia dan akhirat. Demikianlah khutbah yang kami sampaikan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayatil hakim. Aqulu qali hadza wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma hamdan katsiran kama amara. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Irhamani man jahada bihi wa kafar. Asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa sallim tasliman katsiran amma ba'd. Fa ya ayyuhal muslimun rahimakumullah, ittaqullah ittaqullah. Wa qala aidan innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala tabi'in wa tabi'in tabi'in warda 'anna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa yaqdi al hajat. Allahumma anzil Islam wal muslimin, Allahumma anzil Islam wal muslimin, Allahumma anzil Islam wal muslimin wa adil syirka wal musyrikin wal kafirina wal munafiqin wa damir ad-din. Allahumma ij'al baldatana Indonesia aminatan wa mutmainatan wa jami'a biladil muslimin